Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah workshop mikrokontroler lanjut dengan proyek yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, nama saya Sofia Turmolidia, NFP 11101181039 dari kelas 3 D4 dan 1. Sebelum kita menuju ke tugas proyeknya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang USART. Nah, USART atau Universal Synchronous Asynchronous Receiver or Transmitter. USART, pada transmisi sinkron USART, pengirim akan mengirimkan clock atau timing sinyal sehingga device penerima tahu kapan membaca bit data berikutnya. Transmisi asinkron atau UART mengizinkan pengirim tidak memberikan clock sinyal pada penerima. Sebagai gantinya, untuk memulai transmisi, pengirim mengirimkan start bit pada tiap byte data yang dikirimkan dan diakhiri dengan stop bit. Komunikasi dengan menggunakan USART dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mode sinkron di mana pengirim data mengeluarkan pulsa atau clock untuk sinkronisasi data, dan yang kedua dengan mode asinkron di mana pengirim data tidak mengeluarkan pulsa atau clock, tetapi untuk proses sinkronisasi memerlukan inisialisasi agar data yang diterima sama dengan data yang dikirimkan. Pada proses inisialisasi ini, setiap perangkat yang terhubung harus memiliki baud atau laju data yang sama. Pada mikrokontroler AVR, untuk mengaktifkan dan mengeset komunikasi USART dilakukan dengan cara mengaktifkan register-register yang digunakan untuk komunikasi USART. Nah, selanjutnya ini adalah tugas dari workshop mikrokontroler lanjut, tugas yang pertama, di mana di sini terdapat dua buah mikrokontroler, yaitu Mikro 1 dan Mikro 2, di mana untuk TX Mikro 1 dihubungkan dengan RX Mikro 2. Nah, untuk TX Mikro 2 dihubungkan dengan RX Mikro 1. Untuk ground kedua mikro dihubungkan. Nah, selanjutnya di sini ada sensor dan ada buzzer. Nah, ketika Mikro 1 mendeteksi objek, maka Mikro 1 mengirimkan data 1 byte ke Mikro 2. Begitu Mikro 2 menerima data, maka Mikro 2 akan membunyikan buzzer selama 5 detik dengan frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Begitu juga sebaliknya. Untuk sensornya sendiri di sini diwakili dengan button. Nah, untuk tugas mikro project yang pertama ini, mikro lanjut yang pertama ini, saya mengganti buzzer dengan lampu LED. Nah, ini adalah peralatan dan komponen yang dibutuhkan saat melaksanakan project mikrokontroler lanjut yang pertama ini. Nah, peralatannya adalah 2 buah Arduino Mega 2560, 2 buah LED, 2 buah push button, 4 buah resistor 1 kilo ohm, kabel jumper, 2 buah kabel USB, breadboard atau projector, dan laptop. Nah, untuk software yang digunakan ada VS Code sama OS. Nah, VS Code ini untuk mengupload program ke mikrokontrolernya. Nah, untuk proses ini untuk merancang rangkaiannya. Jadi sebelum diupload ke mikrokontroler, saya mencoba membuat programnya terlebih dahulu di simulasi Proteus. Kalau sudah berhasil, baru saya rancang untuk hardware-nya. Nah, ini adalah gambar rangkaiannya. Nah, di sini ada mikrokontroler Arduino Mega 2560 versi 2 dan LED-nya 42. Nah, di sini untuk LED-nya ini itu sebagai parameter atau indikator transmitter dari Mikro 1 yang terhubung ke pin 13. Untuk yang LED ini, LED D2 ini itu sebagai indikator receiver yang dari Mikro 1 yang dihubungkan ke pin 10. Nah,
di sini ada push button sama receiver yang disusun secara pull down. Nah, kenapa disusun secara pull down? Karena untuk mengatasi kondisi floating agar satu rangkaian ini bisa mengetahui kondisi high atau low-nya. Nah, di sini untuk yang mikro yang kedua juga sama, rangkaiannya dirangkai seperti pada mikro yang pertama. Nah, untuk TX dari mikro 1 dihubungkan dengan RX mikro 2. Nah, untuk TX mikro 2 dihubungkan dengan RX mikro 1. Nah, berikut adalah program dari project microcontroller lanjut yang pertama. Di sini ada memasukkan library dan setting baud rate. Dan selanjutnya ini ada lanjutan programnya. Nah, di sini ada DDRB sama dengan matrix FS untuk setting port B sebagai output dan port B 0 geser-geser PB7 itu untuk port down PB7 dan port D ini untuk pull up PB1 EIMSK untuk men-setting INT input dan EIPRK untuk men-setting function input dan untuk register UCSR0B untuk men-setting inverter required. Untuk stay ini untuk mengaktifkan interrupt global. Nah, ini adalah lanjutan programnya. Untuk port B sama dengan port B port 1 geser-geser 7 untuk parameter bahwa pengiriman data sudah dilakukan. Untuk wizard banner itu untuk mengirimkan data. Nah, di sini saya berikan delay 5000 milisecond yang dimana artinya delay ini adalah nah, untuk yang port B sama dengan port B N negasi 1 geser 7 ini untuk pengiriman data tidak ada kegagalan. Jadi katakan pengiriman data berhasil dan pendapatnya hanya 60. Nah, ini adalah lanjutan programnya juga. Untuk cara data itu untuk menginisialisasi variabel untuk mengatur data. Untuk while program while yang di sini untuk mengecek apakah data sudah lengkap. Nah, untuk receive data sama dengan UBR0 itu untuk memindahkan data dari variabel ke dalam variabel tersebut. Untuk port B ini port B sama dengan port B or 1/4 ini untuk parameter bahwa data sudah diterima. Saya katakan ini adalah nanti bisa menyalakan lampu LED pada BB4 yang dimana nanti lampu LED itu mengindikasikan bahwa data yang dikirimkan itu sudah diterima. Untuk delaynya adalah 5000 milisecond yaitu 5 detik. Dan untuk yang di sini, program yang di sini itu untuk parameter proses penerimaan data berhasil. Nah, di sini register UBRR0H itu untuk men-setting baud rate dan UBRR0L itu untuk men-setting baud rate juga, dan di sini hash dan di sini itu. Nah, untuk register UCSR0B dengan program yang seperti ini itu untuk mengaktifkan R0 dan P0. Nah, untuk CSR0C dengan isian seperti berikut ini untuk
proses TX-RX-nya nanti. Ini adalah data yang dikirimkan, karakter yang dikirimkan adalah U. Nah, ini adalah tampilan hardware yang telah saya buat. Di sini ada 2 mikro, Arduino Mega 2560 dan 2 pulse button, 20 LED untuk indikator RX-nya dari mikro 1 sama mikro 2. Nah, selanjutnya adalah simulasi. Langsung saja saya buka. Nah, ketika PB dari mikro 1 ditekan, maka RX akan menerima dalam waktu nyala LED 5 detik. Nah, ketika push button dari mikro 2 ditekan, maka LED yang di sini akan menerima selama 5 detik. Dan untuk indikator bahwa dia sebagai TX itu adalah lampu LED yang ada di PB7 ini. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika PB dari mikro 1 ditekan, maka mikro 1 ini akan memberikan indikasi dia sebagai TX, di mana nanti lampu LED-nya ini akan nyala dari mikro ini sendiri, yaitu pada PB7. Dan ketika mikro 2 ini menerima data yang dikirimkan dari mikro 1, maka akan merespon dengan menyala selama 5 detik. Nah, begitu juga sebaliknya yang dilakukan pada mikro 2. Nah, lampu penyalanya di sini sama TX-nya. Nah, kira-kira seperti itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang besar-besarnya bila ada salah kata yang saya sengaja atau tidak. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.